Nah, ngelok ya. Ini remote saya lepas ya, ngelok nih, aman sekali ya. Ya jadi halo guys, selamat datang kembali di Asmotion Channel. Oke guys, di video kali ini saya tidak terbang di luar ya, karena cuaca hari ini kurang mendukung, sering hujan ya. Kebetulan hari-hari ini kalau siang itu sering hujan, jadi memang susah ya kalau hujan ya, nggak bisa terbang, kecuali kalau drone-nya sudah waterproof. Drone saya kebetulan masih belum waterproof, jadi ya mau nggak mau ya cuman mupeng aja, pengen terbang tapi nggak bisa. Oke, nggak masalah. Tapi ini kebetulan sudah malam ya guys ya, sudah nggak hujan tapi sudah malam. Saya akan bahas mengenai apa ya, mengenai spesifikasi drone ya, yang khususnya tentang apa itu altitude hold atau altitude mode, terus kemudian optical flow position, kemudian yang GPS, karena banyak yang masih salah guys, bukan salah sih, artinya masih belum bisa membedakan ya apa altitude hold dan flow position itu ya. Jadi di sini saya sajikan beberapa drone yang memiliki fitur atau spesifikasi berbeda-beda. Ini juga pernah saya tes ya dulu. Ini ada altitude hold-nya guys, cuman dia belum punya optical flow positioningnya belum ada optical flow positioning. Kalau ini sudah altitude hold dan sudah punya optical flow positioning, sudah ada. Dan kalau yang ini sudah tiga-tiganya, altitude hold, optical flow positioning sudah ada, dan sudah GPS. Oke guys, altitude hold itu maksudnya itu drone itu dia bisa mempertahankan ketinggian ya, jadi nggak langsung turun. Rata-rata drone toys, drone mainan yang ini sudah altitude hold semua guys, nggak seperti drone racing atau drone FPV ya. Mungkin kalian juga tahu kalau drone FPV atau drone racing itu dia belum altitude hold ya rata-rata ya, jadi dia benar-benar manual untuk dia hover. Makanya kalau sebelum belajar terjun ke dunia racing dan FPV itu biasanya dia harus belajar hovering dulu ya, karena rata-rata semua lah, saya yakin semua itu belum altitude hold. Beda dengan drone toys ya, artinya dengan sudah altitude hold kita sudah terbantu ya. Untuk yang di stick kirinya itu ya, untuk throttle-nya itu kita tidak perlu ngutak-ngutak, drone akan bisa mempertahankan ketinggian, tapi dia belum optical flow positioning ya, jadi dia bisa lari ke sana ke sini kalau misalnya kena angin atau ini kekuatan masing-masing baling-baling ini berbeda-beda. Misalnya kalau di sini kenceng dia akan cenderung lari ke sini. Makanya kadang-kadang ada beberapa pertanyaan juga, kenapa sudah di dalam ruangan nggak ada angin kok dia tetap geser ya? Itu belum tentu. Jadi geser itu bukan karena angin guys ya, kadang-kadang bukan karena angin, kadang-kadang karena power atau kekuatan putaran baling-baling berbeda-beda, jadi bisa geser-geser. Jadi jangan salah kalau misalnya di dalam ruangan nggak kena angin kok masih bisa geser, itu masih memungkinkan ya kalau cuman altitude. Beda dengan yang sudah memiliki optical flow positioning. Kalau optical flow positioning ini dia optical flow-nya ini dia akan ngelok ya, akan membaca sensornya akan membaca apa yang ada objek di bawah. Dia akan diem karena ini selama dia masih terjangkau oleh sensornya. Tapi biasanya itu ketinggiannya mungkin 2 meter ya, mungkin 2 meter, 1 meter, 2 meter itu. Kalau di atas itu mungkin sudah nggak bisa menjangkau objek yang ada di bawahnya, seperti itu guys. Terus yang satu GPS ya, GPS ini kalau di luar ruangan ya, biasanya menggunakan GPS. Jadi dia kalau sudah pakai mode GPS, kalau di luar ruangan itu ya, misalnya sudah dapat sinyal GPS, dia akan stabil guys, akan diem karena dia mengikuti GPS yang dia tangkap gitu ya. Jadi kalau misalnya dia terbang di situ gitu ya, dia akan menangkap GPS dan akan tetap stay di situ, seperti itu. Jadi kalau drone yang GPS ini dimatikan GPS-nya, misalnya dia sudah altitude hold ya, sudah optical flow positioning, dia ya tergantung objek yang di bawahnya.
biasanya objek yang di bawahnya ini bercorak guys. Kalau polos itu dia tidak bisa ngelok ya, akan lari-lari mencari objek yang dia bisa tangkap seperti itu. Nah, nanti akan kita praktekkan guys ya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah optical flow positioning tapi kok masih goyang-goyang, yaitu kan tergantung kualitas sensornya juga ya. Jadi kalau namanya drone test ya memang seperti itu. Oke guys, untuk menyingkat waktu kita coba satu persatu ya, tapi ini jangan dipraktekin ya kalau memang masih belajar ya. Saya pun juga sebenarnya masih belajar guys, cuman sudah pelan-pelan sudah mencoba ya. Intinya kalau memang kalian mau mencoba itu pelan-pelan dulu dan harus standby ya, standby untuk di landingkan gitu ya, standby untuk di landingkan. Terus kemudian satu lagi apa tadi, ini untuk drone GPS gitu ya. Kalau dia kemarin ada yang bertanya gitu ya, drone GPS tapi pada saat dia di setting altitude full di luar ruangan dia kok lari dan bisa dikendalikan. Ya itu tadi yang saya bilang di awal, dia belum menemukan objek yang jadi patokan. Tadi mau ngomong patokan saya, jadi patokannya ya objek, jadi dia tergantung objek yang bisa ditangkap gitu ya. Jadi kadang-kadang itu drone-nya rusak atau apa enggak, sebenarnya enggak rusak ya. Jadi itu ya, memang cara kerjanya seperti itu. Jadi altitude dan positioning itu bisa. Jadi kalau drone yang baru altitude itu sebenarnya kita sudah terbantu ya. Artinya untuk throttle-nya itu kita nggak perlu muter-muter, dia sudah nggak akan turun drone-nya itu, ya nggak akan turun drone landing sendiri seperti layaknya drone racing seperti itu enggak. Jadi kita tinggal belajar ngelemesin jempol yang di kanan kiri ya, yang pitch-nya itu ya, kanan kiri maju mundur, kanan kiri maju. Ini guys kita coba ya satu-satu. Ini yang pertama kita yang tidak menggunakan altitude full, tidak menggunakan flow positioning ya, optical flow positioning, dia hanya mengandalkan altitude full. Ini drone-nya yang kemarin pernah saya tes ya, drone Visuo XS809 HW. Oke guys, kita siapkan dulu, kita nyalakan. Oke, terus kemudian remote-nya, kokang atas bawah, kemudian giroskop. Oke guys, sudah ready to fly. Ini saya singkirkan dulu ya. Sekali lagi guys, jangan ditiru ya, jangan ditiru kalau memang belum terbiasa. Ini saya pun juga masih belajar ya, sama kita masih belajar. Ini drone-nya sudah ready to fly ya guys ya. Ini kameranya saya naikkan biar nanti terlihat. Oke guys, kelihatan ya drone-nya. Kita arming, nanti dia akan goyang-goyang guys, karena dia belum punya optical flow positioning, tapi dia tidak akan turun guys karena dia sudah altitude. Oke, cek ya. Oke, nah seperti ini guys, seperti ini guys, goyang-goyang seperti ini ya. Nah ini saya turunin. Nah seperti itu guys. Jadi kalau dia tidak punya optical flow positioning, dia akan goyang-goyang. Tapi kalau sudah punya optical flow positioning, dia akan stay tadi ya, tergantung objek yang dia lihat di bawah atau objek yang dia tangkap sebagai patokan, dia akan diam. Itu ya. Jadi kalau sudah altitude hold, dia tidak akan turun ya, tanpa kita menggerak-gerakkan throttle abdonya, biarin aja. Tapi kalau kita mau menaikkan ketinggian boleh ya, tapi kita diamkan, dia nggak akan turun ya, dia tetap diam aja, maksudnya ke ketinggian itu. Cuman kita belajar untuk ini pitch-nya ya, mau ke kanan, ke kiri, atau maju mundur seperti itu guys. Kalau cuman dia mengandalkan altitude hold, belum yang optical flow positioning. Sekarang kita coba yang ini, optical flow positioning. Ini ada, kebetulan remote-nya sama guys ya. Ini remote-nya bisa digunakan silang
ya, remote-nya sama aja. Kita, nah sudah nyala. Ini sama-sama Visuo, cuman beda kalau ini yang XS816 ya, Battlesat, dia sudah optical positioning. Kita lihat guys, kualitas daripada apa tadi, sensornya, sensor optical flow positioning. Oke, kokang atas bawah, giroskop ini guys, kita lihat ya, nanti dia akan lebih stabil guys, akan lebih stabil tergantung objek yang di bawahnya. Oke, arming guys, ya kan, lihat dia diem aja guys, nggak terlalu kayak tadi gentayangan. Oke, ini memang masih lari-lari ya guys ya, masih lari-lari, cuman dia lebih stabil ya. Kalau dia bisa ngelok guys, bar saya landing dulu. Kalau dia bisa ngelok atau dia bisa membaca optical ininya, sensornya bisa membaca objek yang di bawahnya, dia akan lebih nancep lagi ya, stay lagi. Coba kita tes aja guys, apakah dia memang kualitasnya bagus atau memang pada saat dia terbang dia belum dapat bawahnya ya, belum dapat patokan bawahnya objeknya. Kita pakai objeknya, pakai ini aja guys, kardusnya Drone SJRC guys ya, barangkali dia mau ngelok. Oke, kita tes sekali lagi. Masih sama guys ya, tapi dia nggak terlalu kayak tadi guys, terlalu kayak tadi ya, lebih stabil. Nah, artinya kalau dia pas sudah dapat itu dia ngeloknya bagus, diam aja dia ya, bisa kelihatan ya. Nah, oke, kita landingin. Oke guys, dan yang berikutnya sebenarnya sudah sih ya, ini sama juga kok, dia ini pakai apa tadi, optical flow positioning juga. Ini guys, sama juga. Kita coba tes yang ini ya, X3 Max Pro nya. Ini agak lama guys ya, coba saya siapkan dulu. Kalau untuk X3 Max Pro ini ada dua mode ya, kelihatan guys. Ini nih masih mode GPS ya, GPS nya ini tinggal dimatikan aja guys. Ketik yang ada tulisan GPS ini tinggal diklik sampai GPS off. Nah, ini mode 2 dan GPS nya off itu ya. Terus kemudian kalibrasi giroskop supaya dia, nah ini ya, biasanya giroskop di tempat yang datar ya. Nah, gitu. Oke. Oke, kita arming. Kita agak kecil sedikit. Kita coba guys ya. Ngelok ya. Ini remote saya lepas ya, ngelok nih, aman sekali ya. Ya, jadi tidak kemana-mana kalau sudah baca ke bawahnya, seperti itu dia akan ngelok. Juga ya kualitasnya ya, kualitas GPS yang ini, kualitas bukan GPS, kualitas optical flow positioning dengan yang sebelumnya dia lebih bagus ya, lebih ngelok ya. Artinya sensornya, mungkin kualitas sensornya dia lebih tajam daripada yang sebelumnya. Ya wajar lah guys ya, ada harga ada rupa, karena ini sudah lebih bagus lah. Ini sudah lebih bagus, harganya sudah lebih lebih mahal dikit daripada yang tadi Visuo tadi. Oke guys, jadi itu ya untuk apa tadi, optical flow positioning, kemudian altitude dan GPS ya. Kalau GPS saya nggak nyoba guys ya, karena di luar ruangan. Nanti kalian bisa lihat video-video yang lain. Kalau saya sedang menjelajah pakai drone itu pasti pakai mode GPS supaya nanti
drone-nya itu bisa pulang dengan aman gitu ya. Seperti itu guys. Oke guys ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk di dalam ruangan ini, ruangan saya sempit guys, cuma 3x3 ya. Tidak disarankan kalau masih baru mencoba ya, Kalau baru mencoba tidak disarankan. Jadi di buku panduan kalau kalian setiap beli drone itu di buku panduan pasti ada petunjuknya. Coba di ruang yang terbuka. Intinya jarak dengan drone itu minimal berapa meter pasti ada. Itu guys ya. Ini tadi sifatnya hanya sharing ya, karena ada beberapa yang masih bingung mengenai altitude, kemudian optical positioning dan GPS ya. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami dan bisa membantu. Dan kalau ada, saya juga masih belajar, dan kalau ada masih dan kalau masih ada yang belum tepat ya, mohon kasih masukan di kolom komentar, kita belajar bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video Ask Motion berikutnya.